Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita masuk. Makan dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya karena anak-anakku sekalian datang ke sini dengan sukarela untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Jadi, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu yang namanya itu layanan konseling? Layanan konseling itu seperti memberikan saran atau memberikan motivasi terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Oke, bagus sekali. Bapak akan lebih memperjelaskan lagi bahwa layanan konseling itu adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kalau ada masalah kita, ya secara bersama-sama dalam bentuk dinamika kelompok. Begini modelnya, artinya kita berkelompok lebih dari satu orang. Nah, masalah itu diungkapkan secara dinamika kelompok. Artinya kita harus aktif di sini memberikan masukan-masukan atau saran-saran kepada teman-teman yang bermasalah. Terus dalam layanan bimbingan konseling itu ada namanya asas, yaitu asas kesukarelaan. Nah, Bapak senang di sini karena Bapak sudah datang, anak-anak sekalian sudah datang dengan rela untuk datang ke tempat ini. Kemudian ada namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu artinya masalah yang kita hadapi di sini tidak boleh diketahui orang lain. Cukup kita yang ada di ruangan ini. Jadi tidak boleh ada orang lain. Kemudian ada namanya asas kekinian. Artinya masalah yang kita hadapi harus masalah yang sekarang, bukan masalah yang sudah lalu, yang sudah lewat. Jadi harus kekinian ya. Nah, masalah-masalah itu kita akan ungkapkan di sini. Jadi kamu tidak usah ragu untuk mengungkapkan masalah itu. Sudah paham? Sudah pasti Oh iya. Namun untuk kita lebih akrab, Bapak akan memberikan suatu permainan. Permainannya yaitu kita akan bernyanyi. Balonku ada 5. Kasih kira semuanya dihafal. Itu balonku ada 5. Tapi vokalnya diganti menjadi I. Oke? Oke, kita mulai. Biringku ini ripi-ripi wirni miriki ningkiribi miripis miris dir miriku singit kicil biriki tinggi saya kira kita semua sudah akrab ya. Sudah akrab. Namun kita perlu ingat lagi apa tadi? Kode etiknya yang perlu kita harus lindung? Kerahasiaan. Kerahasiaan. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan. Oleh karena itu, mari kita berjanji
untuk tidak membocorkan masalah ini. Oke, tidak berjanji ya. Kami berjanji Kami berjanji tidak akan membocorkan pembicaraan di sini kepada orang lain. Oke. Jadi mari kita mengungkapkan masalah yang Anda hadapi sekarang. Nah, kira-kira siapa yang memulai kira-kira yang mengungkapkan masalahnya? Saya, Pak. Oke. Saya itu tidak pernah ke sekolah pada hari Kamis karena saya tidak punya baju batik. Oh, tidak punya baju batik. Yang lainnya siapa? Saya Pak, Oke. saya tidak suka belajar bahasa Inggris karena gurunya Pak tidak asik. Oh, gurunya tidak asik ya, jadi malas. Saya Pak, Ya, apa kita saya tidak punya buku paket Pak. Ayah saya cuma guru bangunan. Oh, guru bangunannya jadi tidak mampu beli baju buku paket. Buku paket ya. Oh, buku paket karena orang tuanya hanya penghasilannya pas-pas. Iya Pak. Kalau kita ya. Kalau saya, Pak, sering merasa grogi dan cemas. Oh, grogi dan cemas. Oh iya. Nah, sekarang Bapak senang sudah bisa mengungkapkan perasaanmu atau masalahmu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu permasalahan teman tak ini yang tidak punya buku paket? Apa kira-kira solusinya untuk ini? Kalau solusi dari saya mungkin kita bisa melakukan penggalangan dana atau mengumpulkan buku-buku yang bisa diberikan agar membantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh iya. Kalau kita nak apa saran tak untuk teman tak ini atau masukannya? Sama, Pak, sebentar. Oh, saran itu. Kalau kita ya, Siapa tahu punya teman bisa dipinjam kalau tidak dipakai. iya bagus juga ya. Bagus sekali juga saran. Kalau ini masalahnya teman tak ini karena malas mengikuti pelajaran bahasa Inggris karena gurunya tidak menyenangkan, bagaimana? Siapa yang bisa berikan masukan? Mungkin memberikan saran kepada guru agar lebih asik dalam belajar mengajar, Boleh juga. agar tidak monoton dan siswanya itu bisa tenang dan senang belajar. Oh iya, bagus itu juga masukannya. Nah, ada lagi nya Pak, bagi dia ini pelajaran saja dipelajari yang mudah. Oh yang mudah. Yang mudah saja dipelajari. Nah, kalau masalah teman tak tadi, apa tadi masalahnya tadi itu? Grogi. Nah, kalau ini teman tak yang grogi, apa solusinya untuk? Kalau solusi dari saya mungkin lebih meningkatkan kepercayaan diri, tidak terlalu mendengarkan perkataan dari orang lain. Oh iya. Kalau saya Pak itu jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan gitu. Fokus ke diri sendiri saja gitu. Oh iya. Ada lagi yang bisa memberikan saran? Sependapat juga. Oh sependapat. Kalau masalahnya tadi ini teman tak, yang apa lagi tadi masalahnya teman tak? Tidak ada baju batik. Nah, tidak punya baju batik. Nah, apa kira-kira Mungkin bisa pinjam, Pak. dipinjamkan sama temannya. Kalau temannya juga mau nak pakai, Seperti kayak tadi, Pak, melakukan penggalangan dana. melakukan pembayaran. Saya sependapat Pak. Oh begitu ya. Ya. Saya kira masukan-masukan ini apa bisa diterima ya? Iya, Pak. Pak, Ya, bisa. Pak. Oh, bisa ya. Nah sekarang kira-kira dari topik masalah ini yang mana dulu yang paling mendesak untuk dibahas? Permasalahan siapa? Mungkin permasalahan yang malu bertanya atau cemas dan grogi, Pak, mungkin bisa dibahas lebih jelas. Oh begitu. Nah kira-kira apa yang menyebabkan kira-kira itu biasanya cemas? Terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, tidak percaya diri. Oh, begitu. Jadi kecemasan itu biasa timbul karena terlalu kurang percaya diri, memikirkan perkataan orang lain. Oh iya.
Baiklah, sebelum kita lanjut untuk menangani masalah ini kecemasan, karena ini kecemasan ini memang bagus juga ya, karena umumnya merasakannya yang cemas. Nah, jadi Bapak akan bagikan lembar kerja, tolong diisi ya. Di sini apa-apa yang membuat kamu cemas. Kemudian dilihat skalanya, tingkat kecemasannya. Apa yang membuat. Nah, saya kerjakan dulu, baru kita lanjut sebentar. Itu ditulis apa yang menyebabkan kamu cemas, skalanya, tingkat kecemasannya apa gejalanya kalau kamu merasa cemas, ya ditulis di situ. Skalanya berapa, karena di situ kan ada skalanya. Oke, sudah selesai ya. Oke. Masalah kecemasan ini adalah sangat penting kita bahas hari ini karena ini akan berpengaruh kepada proses pembelajaran. Nah, untuk mengatasi masalah kamu ini, saya akan memberikan trik atau teknik, yaitu namanya relaksasi desensitasi. Ini kita harus melakukan suatu kegiatan rileks. Nah, dalam melakukan hal ini kita dulu mengatur tempat posisi duduk kita. Kita harus hati ya, santai supaya kita tidak terganggu. Jadi harus santai, duduk rileks, santai, tempat duduk tidak mengganggu. Bagaimana, sudah siap? Siap, Pak. Oke, kita mulai dengan bagian otot-otot leher dulu ya. Kita rilekskan bagian otot leher. Ya, tarik leher ke belakang sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rilekskan. Kita ulangi satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita balas ke depan. Ya, tarik leher ke depan. Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kening ditundukkan ya. Kasih keriput kening ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ulangi lagi ya.
hitungan yang sama sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Sekarang bagian mata, kita rapatkan mata sekuat-kuatnya, kita tegakkan mata sekuat-kuatnya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Nah, kita sekarang beralih ke bagian tangan. Tangan kanan dulu ya. Ya, luruskan kayak menuju. Tegangkan, baru hitung sampai 5. Tegangkan keras-keras. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kendorkan. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kendorkan. Kita balas ya, tangan kanan, tangan kiri lagi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, tegakkan. Ya, oke. Kendorkan. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kendorkan. Sekarang kita ke bagian kaki. Ya, bagian kaki. Angkat kaki, tegangkan. Ya, hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Sekarang kita tetap tarik kaki, tapi ujung kakinya kayak ditarik. Ujung kaki ditarik ke belakangnya, ditarik. Jadi ujung kakinya kayak ditarik ke belakang, kayak ditarik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Sekarang kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Oke. Sekarang kita tarik napas. Tarik napas. Isi napas sampai perut ya. Ditahan selama 5 menit baru dihembuskan. Ya. 5 detik maksud saya, 5 detik. Oke, 5 detik. Oke. Ya, sekarang tarik napas dalam-dalam. Isi perut. Tahan sampai 5 menit. 1, 2, 3, 4. Ya, hembuskan. Iya. Oke, tarik lagi. Isi perut. Tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kendorkan. Supaya ada kelegaan. Nah, sekarang tarik napas, baru bayangkan yang membuat kau tegang. Tarik napas, mulai. Apa yang membuat kamu tegang? Kemudian hembuskan nafasmu. Bayangkan apa yang membuat kau senang. Yang menyenangkan, misalnya di pantai, di hutan. Pikirkan yang baik-baik, yang menyenangkan. Bermain-main dengan teman-teman dengan penuh ceria. Oke. Ya, kita mulai ulangi lagi ya. Tarik nafas. Bayangkan apa yang kau pikirkan tentang tegang, yang buat kau tegang. Ayo hembuskan nafasmu. Ingat yang menyenangkan. Senang bagaimana, yang pokoknya bagaimana kau senang di laut kah, di pantai, di pemandangan, di tempat-tempat rekreasi. Ya, kita coba lagi ya, sambil memejamkan mata. Tarik nafas, apa yang membuat kau tegang, kemudian dihembuskan. Ingat yang membuat menyenangkan, hembuskan. Ingat yang suka menyenangkan. Oke. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan yang namanya relaksasi desensitisasi. Nah, setelah kita melaksanakan ini, coba lihat, perhatikan skalanya, bagaimana perasaanmu, kira-kira ada di mana.
Kira-kira siapa yang mau menuturkan? Kira-kira siapa yang memulai lagi? Kira-kira skalanya berapa? Saya Oke. berada di skala 4. Oke, berada di skala 4. Berarti sudah ada perubahan. Saya juga Pak. Skala berapa? Oh, bagus, skala 4. Kalau saya masih bingung Pak antara skala 4 atau skala 3. Oh, masih bingung. Tapi yang jelasnya ada perubahan kan? Ada perubahan. Oke. Saya juga di sama seperti ini. Oh, ada di skala 3 ya? Iya, Pak. Oh, oke. Nah, ini kalau masih ada misalnya tegang-tegang atau relax, belum relax, ini sebenarnya masih bisa diulang dalam keadaan di tempat mana saja. Yang penting ada kesempatan. Ini bisa dilakukan sampai ketegangan itu hilang atau betul-betul kita ada keadaan relax. Oke? Oke. Nah, saya kira kita sudah berakhir di pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira apa kesimpulan daripada kegiatan kita hari ini? Mungkin kesimpulan pada kegiatan hari ini itu banyak memberikan manfaat, termasuk dalam pemecahan masalah, memberikan solusi terhadap kecemasan, grogi, Ya, dan malu bertanya. oke, bagus sekali. Baik, sebelum kita berpisah, Bapak juga akan memberikan dulu semacam lembaran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan tayangan kita hari ini ya. Oke, sudah? Sudah Pak. Nah, baik. Nah, sekarang pesan-pesan apa atau apa kesannya setelah kita melaksanakan layanan konseling ini? Kesan-kesannya bagaimana? Apakah senang atau bagaimana? Lega Pak. Oh, juga ya. Ada yang Rasa tenang. orang merasa tenang. Oh, iya. Jadi ada kepuasan tersendiri. Iya, Pak. Nah, baiklah, karena kita sudah melaksanakan layanan konseling ini kurang lebih 40 menit. Saya kira cukup sampai hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Baik, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Jadi nanti kalau masih ada lagi masalah, kita bisa membahas lagi masalah-masalah yang lain. Iya Iya, Pak. Pak. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.